Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, yaitu Marianto Marisa Channel. Di sini saya mengucapkan selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak yang cerdas. Saya doakan semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tetap selalu menjaga imun kita agar supaya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikan masih seputaran matematika kelas 5, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Namun sebelum materi Bapak sampaikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak Bapak yang cerdas, langsung saja kita mulai materi kita kali ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan. Sebelum kita mulai materi lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa yang akan kita pelajari kali ini baru penjumlahan pecahan. Untuk pengurangannya kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, untuk penjumlahan pecahan di sini akan Bapak bagi menjadi 4. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Kemudian yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Nah, yang ketiga, yaitu penjumlahan pecahan desimal. Dan yang keempat, yaitu penjumlahan pecahan persen. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup 2 aja kita pelajari, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Baik, untuk mengetahui bentuk-bentuk dari pecahan, perlu juga Bapak sampaikan, yaitu pecahan itu bisa dibagi dari berbagai bentuk. Yang pertama, Bapak kasih contohnya, yaitu 1/2. Jika kalian menemukan pecahan seperti ini, berarti ini dinamakan pecahan biasa. Kemudian jika menemukan suatu pecahan contohnya 1/2, itu berarti pecahan campuran. Kemudian yang ketiga, jika dalam suatu soal contohnya kalian menemukan bilangan berkoma, nah, contoh 0,5, berarti ini dinamakan pecahan desimal. Lalu yang terakhir, jika menemukan soal di dalamnya ada berbentuk 25% atau 20% atau yang lainnya, maka ini dinamakan pecahan persen. Baik, lalu pecahan biasa. Apa sih yang dinamakan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat. Dan B tidak boleh sama dengan 0, ya, tidak boleh dengan 0. Artinya A itu dinamakan pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Baiklah anak-anak, lalu bagaimana caranya kita menjumlahkan pecahan biasa? Nah, sekarang cara menyelesaikan pecahan biasa itu Bapak bagi menjadi 2. Yang pertama, pecahan biasa dengan penyebut yang sama dan pecahan penyebut berbeda. Cara menyelesaikan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu caranya itu kita jumlahkan pembilang pecahan. Maksudnya yang di atas saja yang kita jumlahkan, sedangkan penyebutnya yang di bawah itu tetap. Lalu yang kedua, pecahan dengan menyebut berbeda, langkahnya yaitu cara mengerjakan, ubah setiap penyebut menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Artinya bilangan yang di bawah itu kita samakan dulu. Lalu kemudian kita sesuaikan pembilangnya. Baru kita jumlahkan pembilang pecahan, tetapi penyebutnya berbeda. Nah, supaya lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini dengan pecahan penyebut yang sama. Ini Bapak kasih contoh. Yang pertama, 1/4
ditambah 2/4 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya cukup mudah, yaitu kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja atau bilangan yang di atas, yaitu 1 ditambah 2/4. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3 ya, maka hasilnya dapat kita peroleh 1 ditambah 2/4 itu sama dengan 3/4. Nah, cukup mudah bukan? Nah, oke. Jika sudah paham, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Ini masih dengan penyebut yang sama. 5/12 ditambah 3/12 sama dengan titik-titik. Caranya masih sama dengan yang di atas, yaitu dengan cara kita menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 5 ditambah 3/12 sama dengan 8/12. Nah, perlu kita ketahui ini ada perbedaan sedikit antara soal pertama dan yang kedua. Di soal kedua ini hasilnya 8/12. Ini belum bentuk yang sederhana. Oleh karena itu, mari kita rubah dalam bentuk sederhana. Dengan cara apa? Yaitu menggunakan FPB. FPB dari 8/12 itu adalah 4. Maka sama-sama kita bagi 4. Pembilangnya kita bagi 4 dan penyebutnya juga dibagi 4. Ya, maka akan kita peroleh 8 dibagi 4 itu sama dengan 3 dan 12 dibagi 4 itu adalah 4. Maka hasilnya 3/4. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Jika sudah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Ya, langsung saja contoh soal. Soal yang pertama yaitu 1/3 ditambah 2/7 sama dengan titik-titik. Ini cara mengerjakannya harus kita samakan dulu penyebutnya, yaitu cara mencarinya menggunakan KPK. 3 dan 7 ini kita harus samakan ya dengan menggunakan KPK. KPK 3 dan 7. Ya, kita coba dulu dari 3, kelipatan 3 ini berapa aja? Yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, lalu kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan dua bilangan tersebut, apakah sudah ada bilangan yang sama? Ya, sudah kita ketemukan bilangan sama, yaitu 21. Maka angka 21 ini kita masukkan ke soal tadi untuk mengganti penyebutnya yang berbeda tadi. Ya, penyebutnya kita ganti 21 semuanya. Lalu langkah selanjutnya kita kembali ke soal 1/3. Angka 3-nya ini 3 supaya menjadi 21 ini kira-kira dikali berapa? Ya, dikali 7. Jika penyebutnya dikali 7, maka pembilangnya juga harus dikali 7. Nah, maka 1 dikali 7 itu adalah ya 7. Maka hasilnya dapat kita peroleh 3 kali 7 itu 21, 7/21. Itu yang langkah yang selanjutnya. Kemudian untuk pecahan yang berikutnya, angka 7 supaya menjadi 21, maka harus dikali dengan 3. Jika penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini sudah kita peroleh 6/21. Setelah itu, baru kita jumlahkan yang di atas saja, atau pembilangnya 7 ditambah 6, itu sama dengan 13/21. Nah, ini angka 13/21 itu tidak perlu disederhanakan karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Langsung saja kita contoh soal yang kedua, atau kita menggunakan cara lain. Nah, soal yang pertama tadi kita menggunakan cara lain. Caranya bagaimana? Dengan cara mengkali silang. Nah, 1/3 ditambah 2/7 kita kali silang. 1 dikali 7 kita tuliskan di atas ya, 1 kali 7. Kemudian yang di bawah penyebut dikali penyebut, 3 dikali 7 ditambah dikali silang lagi.
pembilang angka kedua dikali penyebut pecahan pertama, yaitu 2 dikali 3. Yang bawah tetap 3 dikali itu 7. Lalu 1 dikali 7 itu sama dengan 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, lalu kita jumlahkan pembilangnya. 7 ditambah 6 itu sama dengan 13/21. Ya, penyebutnya tetap kita pindahkan saja. Nah, itu contoh soal yang pertama. Ada dua cara ya, tinggal kalian aja memilih yang mana. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, itu Bapak kasih contoh 2/3 ditambah 3/5. Cara mengerjakannya masih sama seperti soal yang pertama tadi. Kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK 3 dan 5. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Lalu kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan seterusnya. Di sini sudah kita ketahui ya, ada angka yang sama, yaitu angka 15. Angka 15 ini maka kita pindahkan untuk mengganti penyebut dari soal tadi, yaitu per 15 dua-duanya. Lalu angka 3 itu supaya menjadi 15 kita kalikan 5. Nah, pembilangnya juga harus kita kalikan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu yang kedua, 5 supaya menjadi 15 maka dikalikan 3. Di atas juga harus dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan yang di atas. 10 ditambah 9/15. Ya, 19/15. Nah, di sini 19/15 itu masih besar pembilangnya ya, maka harus kita sederhanakan. Ya, 19/15 ini harus kita sederhanakan dengan cara apa? Kita bagi 19 dibagi 15 atau dengan menggunakan rumus poros kapit kalau orang dulu ngomong, yaitu 19 dibagi 15. 19 dibagi 15 ya, itu mendapatkan angka 1. Kemudian 1 dikali 15 itu sama dengan 15. Nah, maka kita kurangkan. 9 kurang 5 itu adalah 4. 1 kurang 1, 0. Maka 0 ini tidak perlu ditulis ya, karena tidak ada angkanya kalau di depan. Kemudian 4 dibagi 15 kan tidak bisa, maka cukup kita tuliskan di atas saja dan pernya dituliskan 15. Sudah kita dapat hasilnya yaitu 1/4/15. Kita pindahkan ke contoh soalnya. Nah, ini untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Bagaimana anak-anak, apakah sudah bisa dipahami penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda? Nah, mungkin dari Bapak cukup sekian dulu. Untuk penjumlahan pecahan desimal dan persen itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, cukup sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.